Pak Heri Isa dipersilakan. Pak Heri, Ya, dipersilakan ya, BASC. ya, ya. Oke. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Selamat sore. Salam. Hari ini kita merayakan perayaan wajib Santo Aloysius Gonzaga. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan satu nomor dari Suster Faustina, yaitu nomor 827, yang berbunyi demikian. Hari ini aku merasa sedih, karena 1 pekan sudah berlalu, dan tak seorang pun datang mengunjungi aku. Ketika aku mengeluh kepada Tuhan, Ia menjawab, "Tidak cukupkah bagimu bahwa aku mengunjungimu setiap hari?" Aku minta maaf kepada Tuhan, dan kepedihanku pun lenyap. Ya Allah, kekuatanku, Engkau sudah cukup bagiku. Di dalam bacaan ini, kita menggarisbawahi tentang tidak cukupkah bagimu bahwa aku mengunjungimu setiap hari. Kata mengunjungi itu dapat kita temukan juga dalam kitab suci, seperti Maria mengunjungi Elizabeth. Tentu dalam mengunjungi itu banyak sukacita yang ada di dalam diri Elizabeth. Dikatakan juga dalam Injil Lukas 2 itu, ya, bayi yang di dalam kandungan Elizabeth bersukacita, meronta-ronta. Dan apa yang dikatakan oleh Elizabeth, itulah yang sering kita doakan. Aku ini hamba Tuhan. Siapakah aku ini? Ya. Hingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Tentu kita sering mengucapkan kata-kata seperti ini di dalam doa kita, di dalam rosaria kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam perjalanan waktu, tentu kita tidak lupa tentang kasih-Nya Tuhan di dalam mengunjungi kita. Ya, karena Tuhan itu mengasihi kita dengan berbagai macam cara. Tetapi juga Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih kepada sesama. Bagaimanakah cara, bagaimanakah mungkin kita harus mengasihi, bahkan juga mendoakan bagi siapa? Bagi yang menganiaya kita. Bagi siapa? Bagi mereka yang memusuhi kita. Ini Yesus mengajarkan kepada kita suatu hal yang kadang-kadang nggak masuk di dalam logika kita. Yesus mengatakan, bila kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi yang kiri. Ya, bila kau diminta bajumu, berikan juga jubah. Kita seperti hal seperti ini, ada satu maksud dari Tuhan Yesus untuk kita mengasihi Tuhan. Karena kita sadar tadi yang saya katakan bahwa Tuhan mengunjungi kita, itu memberi satu kekuatan. Bukan hal-hal yang seperti itulah yang dikatakan seperti
memberikan pipi ditampar sebelah kanan, diberikan pipi kiri dan juga jubah. Tetapi yang mau dimaksud Yesus adalah dengan mengunjungi diri kita pribadi masing-masing, kita diberi kekuatan. Ya, seperti hal ini adalah memberikan kita apa? Rasa ikhlas. Bila kita disakiti, bila kita dicemoohkan orang dan sebagainya, Yesus mengajarkan kepada kita Yesus yang adalah manusia yang sudah ilahi terhadap kita manusia yang biasa, bahwa semua perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak lagi membenci orang, tidak lagi ingin melukai hati orang. Sehingga apa? Sehingga terjadilah satu kedamaian dalam dunia ini, suatu kerukunan dalam dunia ini. Ya. Kalau kita masih mendendam atau masih merancang rencana jahat, tentu dunia tidak akan menjadi damai. Dunia tidak akan menjadi tentram dan penuh sukacita kalau orang masih saja membenci. Bagaimana dikatakan tidak ada damai? Ketika kita hendak merancang suatu perbuatan yang jahat terhadap orang yang menyakiti kita, kita akan berusaha punya hati yang seperti itu. Ya, berusaha untuk mencelakakan orang dan sebagainya. Sehingga kita balas-balasan. Di dalam hal balas-balasan itu, tidak ada lagi hal-hal yang Yesus mengunjungi hati kita. Kita juga penuh dengan rasa benci, ya, dengan orang yang menyakiti kita. Inilah satu keinginan Yesus yang menyatakan Tuhan mengunjungi kita bukan untuk kita saling marah, untuk saling mendendam, tetapi Tuhan Yesus mengunjungi kita dengan mengajarkan kita bagaimana hati yang sukacita, walaupun apa yang terjadi, walaupun orang menyakiti kita, tetap Tuhan ada selalu hidup dan berkarya dalam pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, Yesus mengajarkan tentang cinta kasih itu juga tidak seperti yang kita lakukan, tapi Yesus memberi contoh seperti pada peristiwa di mana dikatakan bahwa ada orang Samaria yang baik hati. Itu pun satu contoh. Ada imam yang lewat, tapi dia melalui jalan yang seberang. Begitu juga ada Lewi. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Orang Samaria melihat, langsung dia menolong. Dia membasuh diri orang terluka itu dengan anggur yang dia bawa, dan dia dibawa dengan keledainya sehingga sampai di penginapan. Tidak hanya itu aja yang dilakukan oleh orang Samaria itu, dia juga memberi uang kepada orang yang mempunyai penginapan itu, dan bahkan dikatakan bila biaya ini kurang, aku akan menggantikannya pada saat aku mengunjungi lagi. Inilah contoh yang membuat kita para umat Kristiani menyadari bahwa dia mau menolong orang lain, mau berkorban bagi orang lain, bukan memikirkan lagi seperti pribadi-pribadi imam dan orang Lewi itu. Dia mau menolong dengan sungguh-sungguh, sehingga disitulah ada kedamaian, ada sukacita, ada segala hal-hal yang luar biasa. Karena cinta kasih Allah di dalam diri dia yang dikunjungi Allah setiap hari dalam hatinya, itu akan selalu berkobar-kobar dengan kasih-Nya Tuhan. Seperti juga kalau kita ingat kasih Tuhan itu seperti apa.
Kalau kita baca di dalam Korintus, kasih itu adalah melakukan segala sesuatu yang baik. Tetapi jika kita tidak punya kasih, kita sama saja dengan gong yang bergemerincing. Ya. Hanya kedengaran suaranya saja. Ya, tetapi disitulah, di saat-saat dikatakan kita punya karunia, kita mendapatkan nubuat, dan kita mengetahui rahasia Tuhan yang telah diajarkan kepada kita. Kasih itu membuahkan kelemah lembutan, ya, sukacita, damai, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di dalam renungan ini, dapatkah kita juga mempunyai kasih? Karena kita sadar bahwa kita selalu dikunjungi oleh Tuhan Yesus di dalam pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita telah selesai di dalam doa Qorotka kita pada sore ini. Terima kasih semua atas kebersamaan kita. Marilah sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita yang berkumpul di sini, di dalam komunitas ini, keluarga kita, orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita doakan, dan semua orang yang sakit dan berbeban berat, bagi mereka juga yang di dalam permasalahan kehidupan ini. Semoga Tuhan selalu melindungi, membimbing, dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah doa kita di dalam doa Qorotka ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santa Faustina, kau pilihan Tuhan, Rasul kerahiman yang